Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sistem informasi klinik dokter. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Alia Saputri, NPM F1F021019, 2 Taira Masoleha, NPM F1F021020, 3 Empati Abdillah Rakafali, NPM F1F021035, 4 Rama Eko Saputra, NPM F1F021036, 5 Elda Prianto, F1F021037, 6 Rinda Fetarini, NPM F1F021039, 7 M Aldika Pratama, NPM F1F021043, dan terakhir Tri Ambar Suprapti dengan NPM F1F021045. Selanjutnya, saya akan menjelaskan entity relationship diagram sistem informasi klinik dokter. Yang pertama ada atribut pasien. Ada entitas pasien. Entitas pasien terdiri dari atribut ID pasien, nama pasien, tempat tanggal lahir, nomor telepon, umur, jenis kelamin, dan alamat. Selanjutnya, terdapat entitas medical check-up, di mana atributnya nama dokter, diagnosa, poli, dan ID dokter. Entitas farmasi terdiri dari atribut banyak obat, tanggal kadaluarsa, harga obat, aturan pakai, dan ID obat. Terakhir, entitas kasir yang terdiri dari ID kasir dan nama kasir. Selanjutnya, kardinalitas dari pasien ke medical check-up, yaitu pasien hanya memiliki satu medical check-up. Tetapi entitas medical check-up memiliki banyak pasien, tetapi minimal satu pasien. Selanjutnya, kardinalitas medical check-up ke bagian farmasi. Medical check-up ke farmasi bisa saja 0, tetapi juga bisa banyak. Dan dari entitas farmasi ke medical check-up, itu minimal 1 dan banyak. Selanjutnya, entitas medical check-up ke kasir. Medical check-up ke kasir itu hanya memiliki satu kasir. Tetapi dari entitas kasir bisa saja mendapatkan banyak medical check-up. Minimal 1 dan maksimalnya banyak. Selanjutnya, entitas farmasi ke kasir. Entitas farmasi ke kasir yaitu hanya 1. Sedangkan entitas kasir ke farmasi itu bisa saja 1 dan bisa saja banyak. Selanjutnya, dari kasir ke pasien. Kasir ke pasien, kasir bisa saja menangani banyak transaksi dari pasien. Sedangkan dari pasien ke kasir itu hanya 1, karena di kasir hanya 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tari Rama Soleha. Kepada Tari dipersilakan. Pertama, diawali dari pasien yang melakukan registrasi, kemudian mendapatkan ID registrasi, kemudian melakukan medical check-up. Pada tahap medical check-up, pasien memiliki 2 kemungkinan, yaitu pasien didiagnosa oleh dokter memiliki penyakit, atau pasien didiagnosa tidak memiliki penyakit oleh dokter. Pertama, jika pasien didiagnosa memiliki penyakit oleh dokter, maka dari dokter akan mengirimkan resep obat kepada pihak farmasi, kemudian menuju ke kasir dan membayar transaksi. Yang kedua, apabila pasien didiagnosa tidak memiliki penyakit oleh dokter, maka akan langsung menuju kasir dan membayar transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Empati Abdillah Rakafali. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel UNF atau Unnormalized Form. Dalam sebuah teknik normalisasi, Unnormalized Form adalah suatu kondisi di mana sebuah tabel yang memiliki rangkap atau data yang terduplikasi dalam perancangan sebuah database yang baik.
Hal ini tentunya akan mengurangi efisiensi. Bentuk tidak normal atau unnormalized form ini sebenarnya adalah kumpulan data mentah yang dimasukkan ke dalam suatu tabel yang sama. Data tersebut diinput dengan apa adanya dan tidak dipilih sesuai dengan jenisnya. Dalam tabel ini akan memuat beberapa entitas seperti ID pasien, ID registrasi, ID transaksi, ID kasir, nama kasir, nama pasien, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, poli, ID dokter, nama dokter, diagnosa, kode obat, tanggal kadaluarsa, aturan pakai, harga obat, banyak, dan total harga. Sekian dari penjelasan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rama Eko Saputra. Pada Rama Eko Saputra, Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 1NF yang mana kita tadi sudah mendengar apa itu tabel 2NF. Tabel 1NF adalah setiap nama atributnya harus unik dan setiap nilai atribut harus tunggal, serta setiap baris harus unik dan tidak ada grup yang berulang. Yang harus dilakukan, pilih kunci utama, yang mana seperti ID pasien, ID registrasi, ID transaksi, ID kasir, ID dokter, dan kode obat. baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Eldo Aprianto. Pada Eldo Aprianto, Baiklah, saya akan menjelaskan second normalis form atau bentuk normal kedua, di mana untuk membentuk atau membuat second normalis form ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, sudah terbentuknya one normalis form. Yang syarat kedua adalah semua atribut non kunci sepenuhnya bergantung pada kunci utama, di mana kunci utama ini sudah kita dapatkan di one normalis form, yaitu ID pasien, ID registrasi, ID transaksi, dan kemudian atribut ID kasir, nama kasir, nama pasien, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, poli, ID dokter, nama dokter, diagnosis, diagnosa, kode obat, tanggal kadaluarsa, aturan pakai, harga obat, banyak, dan total. Semua atribut ini akan dipisah atau dipentasi parsial, dihapus untuk ditempatkan di tabel lain. Bisa kita lihat di bawahnya, sudah terbentuknya tabel second normalis form, di mana atribut nama pasien, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat tergantung pada primary key ID pasien. Selanjutnya atribut nama pasien, poli, ID dokter, nama dokter, dan diagnosa bergantung pada primary key ID registrasi dan ID pasien. Atribut kode obat, tanggal kadaluarsa, aturan pakai, harga obat, banyak, total, itu bergantung pada ID transaksi dan ID pasien. Dan atribut kasir, nama kasir, dan total bergantung pada primary key ID transaksi, ID registrasi, dan ID pasien.
Baik, selanjutnya kepada Aldika, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang third normal form. Sesudah di second normal form, semua atribut non-primary key tidak bergantung pada atribut non-primary key lainnya. Atau tidak ada dispensi transitif. Melakukan semua dispensi transitif dihapus untuk ditempatkan di tabel lain. Kita lihat ke tabel. Yang pertama ada entitas pasien. Memiliki primary key yaitu ID pasien dan atribut lainnya seperti nama pasien, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Kedua, entitas medical check-up. Memiliki primary key yaitu ID dokter dan foreign key yaitu ID pasien dan ID registrasi, dan memiliki atribut lainnya seperti nama pasien, poli, dan diagnosa. Selanjutnya entitas farmasi memiliki primary key yaitu kode obat, memiliki foreign key yaitu ID pasien, ID transaksi, dan memiliki atribut lainnya seperti tanggal kadaluarsa, aturan pakai, harga obat, banyak, dan total. Selanjutnya entitas data kasir memiliki primary key yaitu ID kasir dan memiliki foreign key seperti ID pasien, ID registrasi, ID transaksi, dan atribut lainnya seperti total harga. Selanjutnya ada entitas data dokter memiliki primary key yaitu ID dokter dan atributnya nama dokter. Selanjutnya entitas data obat memiliki primary key yaitu kode obat dan atribut lainnya yaitu obat. Selanjutnya entitas data kasir memiliki primary key yaitu ID kasir dan atribut nama kasir. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, kemudian dilanjutkan oleh Triambar Suprapti. Kepada Triambar, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tabel relasional atau model data relasional. Tabel ini adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi, yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Yang pertama itu adalah pasien medical check-up, itu hanya satu. Medical check-up biasanya bisa memiliki banyak pasien, kemudian saat pasien ke kasir, pasien hanya dilayani satu kasir, sedangkan kasir melayani banyak pasien. Selanjutnya adalah medical check-up ke farmasi. Bisa saja 0, karena belum tentu pasien itu memiliki suatu penyakit atau didiagnosa suatu penyakit. Kemudian farmasi ke medical check-up, itu juga minimal 1 dan maksimal banyak. Farmasi ke kasir, farmasi bisa memberikan banyak resep obat ke kasir, sedangkan dari kasir menerima banyak resep obat dari satu farmasi. Selanjutnya adalah medical check-up ke kasir. Dokter memberikan catatan medical check-up kepada satu kasir, tetapi dari kasir bisa menerima banyak catatan medical check-up. Terima kasih. Baiklah, akan dijelaskan oleh Rinda Fektarini. Kepada Rinda, kami persilakan. Baiklah, saya Rinda Fektarini. Di sini saya akan menjelaskan relasi antar primary key dan foreign key antar tabel. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu primary key dan foreign key. Primary key merupakan kunci utama yang mengidentifikasikan baris dalam kolom tersebut memiliki nilai atau kode yang berbeda. Sedangkan foreign key merupakan kunci tamu yang menghubungkan ke kunci utama dari tabel lain. Pertama, kita akan melihat pada tabel pasien. Tabel pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Dan memiliki primary key ID pasien. Artinya, ID pasien ini dapat membedakan pasien satu dengan pasien yang lainnya. Selanjutnya, kita akan melihat tabel medical check-up. Tabel ini memiliki atribut ID registrasi, ID pasien, ID dokter, nama pasien, poli, dan diagnosa. Yang memiliki primary key yaitu ID registrasi. Dan memiliki kunci tamu yaitu ID pasien.
kunci tamu ID pasien dimiliki kunci utama pada tabel pasien. Artinya, tabel pasien dan tabel medical check-up saling berhubungan atau saling berelasi. Selanjutnya kita akan melihat tabel data dokter. Tabel ini merupakan parsial dari ADI dokter, artinya terdapat kasus di mana atribut dapat dihilangkan dari tabel medical check-up, yaitu atribut nama dokter, dengan ketergantungan tetap dipertahankan. Selanjutnya kita lihat lagi tabel medical check-up, bahwa terdapat kunci utama ID registrasi yang menjadi kunci tamu pada tabel kasir. Artinya tabel medical check-up dan tabel kasir saling berelasi. Pada tabel kasir berwarna hijau merupakan parsial dari ID kasir yang saling bergantungan terhadap tabel kasir biru yang atribut nama kasirnya dihilangkan. Selanjutnya tabel farmasi memiliki atribut ID transaksi, ID pasien, kode obat, tanggal kadaluarsa, aturan pakai, harga obat, banyak, dan total harga. Dan kunci utamanya yaitu ID transaksi. Kasir dan tabel farmasi saling berhubungan. Pada tabel farmasi memiliki kunci tamu ID pasien yang menghubungkan ke kunci utama pada tabel pasien. Artinya, tabel pasien dan tabel farmasi saling berhubungan. Selanjutnya, pada tabel farmasi berwarna kuning merupakan parsial dari kode obat yang saling bergantungan terhadap tabel farmasi berwarna biru, yang atribut nama obatnya dihilangkan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, tipe data dari entitas data ya. Baiklah, kemudian untuk tipe data pasien, ID pasien itu memiliki varchar panjangnya 10, nama pasien varcharnya 30, tempat tanggal lahir date, umur itu integer 10, jenis kelamin varchar 1, nomor telepon integer 10, alamat varchar 30. Kemudian adalah kasir. Untuk ID kasir itu varcharnya 10, ID registrasi varcharnya 10, ID transaksi varcharnya 10. Dan total pembayar integer 20. Kemudian kasir, untuk ID kasir varcharnya 10, nama kasir varcharnya 30, total pembayaran integer 20. Medical check up, ID registrasi varchar 10, ID pasien dan ID dokter juga varcharnya 10, nama pasien, poli, dan diagnosa itu varcharnya 30. Kemudian data dokter, untuk ID dokter itu varcharnya 10, nama dokter itu varcharnya 30. Kemudian farmasi. Untuk farmasi, ID transaksi dan ID pasiennya itu adalah varchar 10. Untuk kode obat integer 10, untuk tanggal kadaluarsa itu date, aturan pakai itu varchar 30, harga obat integer 20, banyak integer 10, total harga itu integer 15. Dan yang terakhir adalah farmasi. Kode obatnya itu integer 10, nama obatnya varchar 30. Terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem informasi klinik dokter. Jika ada kurang kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.